Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin. Jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada malam hari ini. Semoga langkah yang kita langkahkan dari rumah menuju ke tempat ini menjadi penghapus dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita, dan menjadi jalan termudah untuk masuk ke dalam surganya. Salam dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga terlimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabatnya, dan juga kepada umatnya yang senantiasa menegakkan agama dan mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, yang mungkin saat ini hadis ini sering disampaikan karena kebanyakan kita tertipu, ya, atau tidak menggunakan hal tersebut dengan hal yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghunun fihi makatsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu di dalamnya. Kedua nikmat ini mereka tidak bisa menggunakannya dengan baik. Apa kata Rasulullah SAW? As-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ketika kita sehat, terkadang kita lupa baca Al-Quran. Ketika kita sehat, kita lupa kepada Allah. Ketika seorang itu sehat, dia lupa sholat. Ketika orang itu sehat, dia lupa tentang kematian. Ketika orang itu sehat, dia lupa tentang akhirat. Dan ketika dia sehat, dia merasa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ketika dia merasakan sakit, baru dia butuh kepada Allah. Ingat sholat, ingat mati, ingat ingin beramal. Tapi ketika sehat, itu lupa lagi, ya. Itu manusia. Dan juga Nabi mengatakan wal faragh. Faragh itu waktu luang. Ketika orang itu punya waktu luang, dia tidak bisa menggunakannya dengan baik. Entah itu untuk membaca Al-Quran, entah itu untuk membantu orang lain, membantu orang tua, ataupun membaca buku, atau mendengarkan kajian, baik
di YouTube ataupun secara langsung, ya. Ini yang kebanyakan manusia tertipu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasul mengatakan, katsirun minan nas, kebanyakan manusia, ya, mereka tidak bisa menggunakan kedua nikmat tersebut. Tapi kita di sini alhamdulillah, kita diberikan kesehatan, kita diberikan waktu luang, kita gunakan untuk kebaikan. Mungkin di rumah antum punya pekerjaan, antum tinggalkan. Ya, lagi jasa servis-servis, ya, kipas apa, ditinggalkan, ya, untuk bisa menyempatkan waktu menghadiri majelis ilmu, ya. Dan alhamdulillah pada malam hari ini insya Allah kita akan selesaikan, ya, pembahasannya sampai 4 episode, ya. Di sini insya Allah kita selesaikan pembahasan tentang sholat Jumat. Nanti kita akan berpindah kepada bab yang berikutnya di sini, ya. Ada bab tentang sholat witir, sholat sunnah subuh, sholat rawatib, dan juga sholat sunnah mutlak dan juga yang lainnya. Di sini beliau menyebutkan, ya, beliau menyebutkan yang berikutnya adalah sholat Jumat itu tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan, ya. Artinya jarak antar perkampungan dengan masjid tersebut sangat jauh sekali, ya. Dan nanti di sini beliau, ya, berpendapat berapa jarak, ya, sehingga seseorang itu tidak wajib menghadiri sholat Jumat, berapa jaraknya, ya. Kalau kita di sini kan masya Allah, ya, berapa kilometer masjid, kalau nggak masjid musola, ya, banyak. Di Indonesia ini kira-kira ada berapa masjid, ya? Ada berapa musola, ada berapa langgar, ya, banyak sekali. Bahkan sekarang Allah mudahkan, ketika kita perjalanan jauh, di pinggir sebelah kanan sebelah kiri didirikan masjid, ya, tempat untuk persinggahan ataupun tempat untuk orang yang ingin sholat, ya. Kebanyakan orang kalau ingin istirahat nyarinya masjid, tidak nyari selain masjid lah, ya. Entah itu gereja ataupun yang lainnya, enggak, ya, nyarinya masjid, ya. Karena memang masjid itu tempat apa namanya, penyelamat lah. Orang pengen mules nyarinya masjid, pengen pipis nyarinya masjid, ya. Nggak mungkin kan kita mampir ke rumah orang lain yang tidak kita kenal, nyarinya masjid. Sehingga masjid itu adalah tempat yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga sangat rugi orang-orang tidak menghadiri sholat di masjid, ya. Kata beliau, Syekh Abu Bakar Jabir Az-Zazairi, beliau mengatakan salat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu kota atau satu perkampungan yang di dalamnya didirikan salat Jumat dengan jarak lebih dari 3 mil, ya. Seseorang dari perkampungan, ya, ke masjid tersebut jaraknya sangat jauh, ya. Ya, syukur-syukur di perkampungan tersebut didirikan masjid, ya. Sekarang kita lihat di YouTube itu, ya, ada sumbangan-sumbangan. Memang daerah tersebut tidak ada masjid, ya, tidak ada masjid. Saya pernah lihat di YouTube itu, lupa Ustaz siapa, ya, Fadlan apa siapa tuh, lupa ya, ya, Ustaz Fadlan, ya. Ketika dakwah di satu perkampungan, mereka kebanyakan orang-orang belum masuk Islam. Dengan sebab dakwah beliau, banyak orang yang masuk ke dalam agama Islam. Kemudian mendirikan masjid seadanya, bukan bangunan permanen. Jadi tanah dibersihkan, kemudian dibuat suatu
ya apa kayak inilah masjid sementara lah, ya. Kemudian alhamdulillah didirikan masjid, ya. Ini kata beliau jaraknya lebih dari 3 mil. 3 mil itu kira-kira berapa kilometer? Kalau 1 mil itu berapa kilometer? 1.000 apa 10.000? Antum yang paham matematika, ya. Ya pokoknya antum ya 3 mil lah. 4,8 kilometer, ya. Beliau membawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Ad-Darqutni. Al-Jum'atu ala man sami'an nida'a. Salat Jumat diwajibkan atas orang yang mendengar seruan adzan. Ya. Salat Jumat diwajibkan atas orang yang mendengar seruan adzan. Sekarang masjid di sini, masjid di sana terdengar adzan, banyak orang yang tidak menghadiri. Ya. Salat Jumat aja enggak datang. Salat 5 waktu tidak datang juga. Salat Id tidak datang juga. Berarti orang ini minta disolatkan. Ya. Salatlah kalian sebelum kalian disolatkan. Ya. Tapi penjelasan dari para ulama, orang yang tidak sholat sama sekali ketika dia meninggal maka tidak disolatkan. Ya. Orang tidak sholat sama sekali sampai meninggal itu dilarang untuk mensolatkannya, ya, dilarang untuk mensolatkannya sebagai hukuman, ya, sebagai hukuman. Dan pelajaran untuk orang lain, gimana kalau orang-orang tidak mensolatkan dia, ya. Kemudian di sini ya beliau mengatakan pada umumnya jangkauan suara seorang muadzin tanpa memakai pengeras suara tidak lebih dari 3 mil atau 4,5 km, ya. 4,5 km. Kira-kira 4,5 km itu dari sini ke jembatan Panjang ada enggak? Apa kelebihan? Kelebihan ya? Kejauhan ya? Kejauhan. Ya. Itu yang berikutnya kata beliau, ya. Jadi sholat Jumat tidak diwajibkan atas orang yang jauh dari suatu perkampungan, ya. Sehingga kita mendengar sebuah hadis tentang orang yang buta, ya, orang yang buta. Ketika meminta izin kepada Nabi SAW untuk tidak menghadiri sholat di masjid karena tidak ada orang yang menuntun, ya. Ketika orang ini berlalu atau dalam satu riwayat Nabi itu ya pergi meninggalkan orang tersebut, tiba-tiba terdengar suara adzan. Nabi balik lagi. Nabi mengatakan, atas ma'un nida, apakah kamu mendengar adzan? Naam, ya. Ya, salat. Ya. Ya tentunya pada waktu itu mungkin dituntun sama Nabi, ya, dituntun sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, kata Syekh Abu Bakar Jabil Az-Zazairi, orang yang hanya mendapatkan 1 rakaat salat Jumat atau kurang dari itu, ya bagaimana ini? Ya, ada orang yang hanya mendapatkan 1 rakaat salat Jumat atau kurang dari itu. Mungkin ya ketinggalan, dia hanya ketika imamnya itu sudah at-tahiyat terakhir dia baru datang mungkin. Ya mungkin ketika awal-awal datang ke masjid, ketika khutbah kedua tiba-tiba mungkin mules.
Dia pengen BAB, sehingga dia BAB dulu, ya. Kemudian sholat khutbah udah selesai, orang ini masih di kamar mandi, di WC, ya. Kemudian diiqamat, kemudian sholat. Pas dapat 2 rakaat, dia keluar, dia wudhu, masuk ke masjid, imamnya sedang at-tahiyat, ya. Maka dalam kondisi seperti ini dia wajib menyempurnakan, ya. Nah, di sini kata beliau, jika seorang makmum tertinggal dalam sholat Jumat dan ia hanya mendapatkan 1 rakaat darinya, maka hendaklah ia mengerjakan rakaat kedua setelah imam salam, ya. Dia menyempurnakan, menyempurnakan. Dan hal itu dibolehkan, kata beliau, ya. Tapi jangan disengaja, datangnya telat-telat, ya. Datangnya telat, pas qomat baru datang misalkan. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, muttafaqun alaih. Man adraka minas salati raf'atan faqad adrakaha kullaha. Barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari suatu salat, berarti ia telah mendapatkan seluruhnya, ya. Ini kata Nabi SAW, beliau membawakan, ya, Syekh ini membawakan hadisnya. Dia menyempurnakan ketika dia tertinggal dari 1 rakaat atau tertinggal 2 rakaat, maka dia menyempurnakannya. Kemudian kata Syekh di sini, sedangkan jika seorang makmum hanya mendapatkan kurang dari 1 rakaat, ya, di sini beliau menyebutkan, sedangkan jika seorang makmum hanya mendapatkan kurang dari 1 rakaat, di sini beliau memisalkan, misalnya dia mendapatkan imam sedang sujud pada rakaat terakhir, ya, imam sedang sujud pada rakaat terakhir, berarti rakaat kedua. Hendaklah ia meniatkan sholatnya dengan niat sholat duhur. Ini kata beliau, ya, ini kata beliau, karena dia tertinggal, ya, udah rakaat terakhir, ya, sujud, dia mungkin baru datang. Kata pendapat beliau, maka dia niatnya itu dengan niat sholat duhur dan menyempurnakan sholatnya sebanyak 4 rakaat setelah imam salam. Ini pendapat dari beliau Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, ya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini, ya, jumlah penyelenggaraan sholat Jumat di suatu daerah. Jumlah penyelenggaraan jamaah sholat Jumat di suatu daerah. Kata beliau, jika masjid raya sudah tidak mampu menampung jamaah dan tidak dapat diperluas lagi, maka dibolehkan mendirikan Jumatan di suatu masjid atau jumlah masjid lainnya di daerah tersebut, ya. Mungkin ini jaraknya agak dekat. Masjid raya, masjid kalau Jumatan itu penuh sampai melebar-melebar, tidak menampung lagi, maka boleh dalam jarak berapa didirikan masjid, ya, karena jamaahnya tidak menampung, ya. Ini kata beliau, ya. Ya, mungkin di sini Masjid Al Muda, kemudian nanti berapa jarak kilometer lagi di sana misalkan, ya, didirikan masjid karena memang ini tidak bisa menampung jamaah sholat Jumat, ya.
tapi sholat subuhnya tidak penuh, ya. Jumatan tok yang penuh, ya. Karena ada orang-orang memang sholatnya itu ketika Jumatan saja, ya, sholat mingguan, ya, sholat mingguan. Ingat, kita itu agama Islam, bukan agama lain yang hanya ibadah pada satu hari. Kita ibadah itu, ya, tiap hari, sehari semalam 5 waktu, ya. Karena peristiwa Isra dan Mi'raj, ya. Nabi SAW setelah Khadijah meninggal, beberapa hari kemudian Abu Thalib pamannya meninggal. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke Taif, harapannya mendapatkan orang-orang di sana yang beriman dan mengharapkan di sana itu ada perlindungan. Sampai Rasulullah SAW itu mendatangi 3 tokoh di kota Taif, 3 tokoh. Dan 3 tokoh ini ngomongnya nggak enak. Mereka tidak percaya kepada Nabi SAW kalau dia seorang nabi, ya. Kemudian 3 tokoh ini ngompor-ngompori semua orang di situ, dari anak-anak, dewasa, ya. Kemudian melempari dengan batu sampai kaki Nabi itu tumitnya berdarah, ya. Kemudian Nabi SAW, ya, menyelamatkan diri dan singgah di suatu kebun yang punya kakak adik. Nah, setelah diusir dari kota Taif, di kota Mekah, Nabi pun tidak, sama orang-orang kafir Quraisy, Nabi Muhammad tidak boleh kembali ke kota Mekah. Nah, Nabi mau kemana ini? Bingung. Mau ke Kaliwadas saja ini. Bingung dia. Dari kota Mekah diusir, dari kota Taif diusir, mau kembali ke Mekah tidak boleh, ya. Nabi bingung. Ternyata ada sebuah suku di kota Mekah itu, dia masih kafir, tetapi dia melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mau datang ke Mekah silahkan, dia akan lindungi. Tidak ada yang menyakiti. Kalau ada yang menyakiti, dia akan membela. Itu masih musyrik, masih kafir, tapi melindungi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun datang lagi ke kota Mekah dengan perlindungan, ya. Kita bayangin, Pak, kalau baca sejarah itu, kita itu bisa menangis, ya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dalam berdakwah memperjuangkan Islam itu sampai disakiti, sampai diusir, nggak boleh lagi kembali ke kampung kelahirannya, seperti itu. Jadi kalau ada orang berdakwah, ya maaf, diusir dari sana, dari sini, ya, nggak boleh di sini, nggak boleh di sini, ya insya Allah akan Allah berikan tempat yang lebih baik, ya. Memang itu perjuangan dakwah dalam menyampaikan kebenaran, ya. Itu baru diusir, belum jangan fisik, ya, dipukul atau mau dibunuh, ya. Seperti kisahnya Ustadz yang sudah meninggal, ya, Ustadz Yazid, ya, ketika awal-awal dakwah, ya kan. Iya. Yang itu insya Allah, ya, udah pada paham, udah baca. Yang terakhir di sini kata Syekh Abu Bakar Jabil Az-Zairi, ya. Di sini yang terakhir pembahasannya tentang tata cara sholat Jumat, tata caranya. Apakah tata cara yang sekarang itu, tata cara sholat Jumatnya sesuai dengan tata cara yang ada pada zaman Rasulullah SAW, ya. Sekarang ini banyak sekali tata cara sholat Jumat yang banyak ditambah-tambahi, tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, ya. Kalau adzan 2 kali itu memang ada di zaman Utsman bin Affan, tapi kondisinya berbeda. Kenapa Utsman bin Affan itu mengumandangkan adzan 2 kali? Karena pada waktu itu manusia yang masuk Islam banyak sekali, dan jarak antara adzan pertama dan adzan kedua itu agak jauh.
nggak seperti yang sekarang berdekatan, ya. Nah, kalau misalkan salat Jumat itu sekitar jam 12 atau jam 12 kurang lah, jam 11 itu sudah adzan. Nah, adzan pertama di sini maksudnya memberitahu manusia bahwasanya salat Jumat itu akan datang, ya. Salat Jumat itu akan datang, memperingatkan tentang salat Jumat. Nah, baru nanti adzan yang berikutnya itu ketika imam sudah naik mimbar baru adzan, ya. Nah, kalau sekarang kan jaraknya kira-kira berapa menit adzan pertama dan kedua? 5 menit, ya. Nah, apakah ini sesuai dengan kondisi di zaman Utsman? Ya tidak. Adzan pertama untuk apa? Adzan pertama untuk apa, Pak? Iya. Kalau zaman Utsman kan adzan pertama kan untuk memberitahu orang-orang, karena orang semakin banyak diingatkan tentang sholat Jumat akan segera datang. Ya. Hah? Ah, ciri khas. Iya. Sholat sunnah qobliyah. Iya. Jadi adzan, nanti sholat sunnah qobliyah, nanti Bilal berdiri naik, ya. Kemudian bawa senjata, bawa tongkat. Ya. Kemudian menyerahkan kepada sang imam, kemudian imam naik mimbar, assalamualaikum, nanti baru adzan. Ya. Nah, di sini kata beliau rahimahullah, ya, karena sudah meninggal dunia, tata cara pelaksanaan sholat Jumat ialah berikut. Ini saya bacakan di sini. Imam memasuki masjid setelah matahari tergelincir. Imam masuk masjid ketika matahari sudah tergelincir. Jadi tergelincirnya itu di tengah-tengah, tergelincir condong ke arah barat atau timur. Ya. Oh, bayangannya ya. Di sini matahari. Matahari punya bayangan enggak? Enggak ya. Ya. Ketika matahari berada di tengah-tengah, itu adalah waktu-waktu dilarang untuk sholat. Kemudian sang imam ini naik mimbar dan mengucapkan salam kepada jamaah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian duduk. Nah, setelah itu imam duduk dan muadzin mengumandangkan adzan sebagaimana adzan sholat duhur, adzan biasa, ya. Adzan yang sering kita lantunkan, ya. Setelah muadzin selesai mengumandangkan adzan, maka imam berdiri serta menyampaikan khutbah yang dibuka dengan kalimat pujian dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu, itu adalah khutbatul hajah. Khutbah Nabi SAW yang paling mulia. Tapi isi khutbah ini, ya, kalau orang bacakan khutbatul hajah ini, itu orang sesat. Ya, orang sesat. Coba lihat di orang sesat, orang nggak benar. Pasti ketika khutbah innal hamdalillah. Ya. Padahal itu khutbah yang diajarkan sama Nabi. Berarti kalau ada Nabi mengatakan innal hamdalillah, berarti Nabi sesat. Dan juga para sahabat dan 4 imam, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Padahal itu adalah khutbah yang sangat mulia. Innal hamdalillah nahmaduhu. Bahkan dalam khutbah nikah pun isinya seperti itu. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu sampai terakhir. Ya. Ketika khutbah nikah. Ya. Memang orang-orang yang menuduh ini tidak punya bukti, ya, sebenarnya. Dia hanya kebencian dan juga fitnah. Setelah kalimat pujian serta sanjungan kepada Allah,
lalu membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abduhu wa rasuluh. Abduhu wa rasuluh. Ini merupakan rukun asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi abduhu wa rasuluh merupakan rukun ketika orang itu mengucapkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, Nabi itu seorang hamba dan juga seorang rasul. Kalau kita hanya seorang hamba, ya, seorang hamba. Lalu di sini kata beliau, lalu menasihati jamaah dan mengingatkan mereka dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras. Nabi pernah dalam satu khutbah itu sampai matanya memerah, saking lantangnya, saking kencengnya. Tapi tidak semua khutbah seperti itu Nabi. Suatu ketika, ya, suatu ketika Nabi pernah matanya sampai memerah, ya, dengan suara yang lantang, keras. Suatu ketika, tapi enggak setiap khutbah seperti itu terus. Wah, enggak, ya. Kadang lihat jamaah juga, ya. Lalu memerintahkan supaya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Di antara nasihat-nasihatnya, mengingatkan kepada orang bertakwa kepada Allah, menjalankan apa yang perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Lalu menganjurkan dan memperingatkan jamaah, lalu menyebutkan janji dan ancaman Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan tentang surga, tentang neraka. Setelah itu imam duduk sebentar, ya, lalu berdiri kembali dan memulai khutbahnya dengan khutbah yang kedua dengan memuji, menyanjung Allah Subhanahu wa taala, lalu melanjutkan khutbahnya yang disampaikan dengan suara yang sama sebagaimana saat menyampaikan khutbah yang pertama, seukuran dengan suara pemandu pasukan tentara di sini, sehingga selesai khutbahnya dan tidak selayaknya memanjangkan khutbahnya. Jadi khutbah kedua itu tidak sepanjang dari khutbah yang pertama. Ada orang khutbah kedua isinya doa semua, padahal boleh melanjutkan pembahasan kalau memang ada yang mau disampaikan yang belum selesai, ya. Lalu imam berdiri dan muadzin mengumandangkan iqamah salat. Lalu imam salat Jumat bersama jamaah 2 rakaat dengan mengeraskan bacaan Al-Fatihah dan surat pada keduanya. Di sini sebaiknya pada rakaat pertama setelah membaca Al-Fatihah ialah membaca surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Lalu pada rakaat yang kedua setelah baca Al-Fatihah baca surat Al-Ghasyiyah, hal ataka hadithul ghasyiyah. Itu sunnahnya yang Nabi SAW sering baca, ya. Ya, selesai tentang tata cara atau pembahasan tentang sholat Jumat. Insya Allah pada pertemuan yang berikutnya kita akan bahas tentang sholat witir, ya. Kita tahu tentang sholat witir, tapi ketika dibahas lagi mungkin ada sesuatu yang baru yang belum kita pahami, ya, insya Allah. Ini selesai apa mau lanjut? Habis sholat apa udah selesai? Ini udah selesai? Hah? Tanya jawab, ya. Ya, sampai di sini kita akan lanjutkan sedikit mungkin habis sisa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pembahasan demi pembahasan telah kita sampaikan. Kita membahas tentang perkara-perkara agama yang mana kita itu ketika menjalankan agama harus dengan dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah atau Al-Hadis. Dan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengikuti dan mencontoh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dalam beribadah tidak boleh dengan seenaknya sendiri, dengan semaunya sendiri. Tapi kita beribadah ada aturannya, ada contohnya, ada petunjuknya. Kalau ibadah itu seenaknya sendiri, maka akan banyak ibadah-ibadah yang baru yang Nabi SAW tidak pernah melakukannya, mencontohkannya, mengajarkannya. Maka kita belajar ya tentang fikih ini agar di dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan petunjuk dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan petunjuk dari kiai, bukan petunjuk dari ustadz, bukan, tapi petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kita sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah, yang menunjukkan kita harus ikhlas karena Allah dalam ibadah, dan kita juga mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dan kita harus mengikuti contoh Nabi SAW dalam semua ibadah, baik tata cara haji, tata cara puasa, tata cara wudhu, tata cara sholat, tata cara kurban, ya, dan sebagainya. Kalau ada orang yang mengatakan ada loh petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi SAW, ini bisa menjadi kafir. Karena pembatal-pembatal keislaman salah satunya meyakini ada petunjuk yang lebih baik dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal dalam sebuah hadis, wa khairul hadyu Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis, sebaik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau meyakini ada petunjuk Nabi, ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi, ya coba buktikan, ya, mana, ya. Nah, maka dari itu kita membahas ini sedikit demi sedikit untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memperbaiki ibadah kita, bukan merubah, bukan, tapi memperbaiki, ya. Oh, ternyata apa yang selama ini saya lakukan tidak sesuai dengan petunjuk Nabi, contoh Nabi, maka kita tinggalkan, kita jalankan sesuai petunjuk Nabi, memperbaiki, ya. Nah, maka dari itu kita, ya antum, saya sendiri, jangan bermalas-malasan untuk menuntut ilmu, karena dengan ilmu itulah kita akan selamat, dengan ilmu itulah kita akan dibimbing kepada jalan yang lurus, tentunya ilmu yang benar, ya, ilmu yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan pemahaman salafus soleh, yaitu pemahaman para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tadi saya tambahkan di sini pembahasan tentang masalah sholat Jumat, yaitu di antara sunnahnya yang menjadi imam mengimami sholat adalah imam yang tadinya khutbah, ya, yang tadinya khutbah, tapi boleh digantikan dengan yang lain. Kalau misalkan imamnya ketika khutbah sudah kecapean, ngos-ngosan, ya kan,
sudah serak-serak, misalkan kalau ngimami mungkin bikin jamaah tidak khusyuk, maka boleh digantikan dengan yang orang yang mungkin bagus bacaannya, ya. Nah, maka dari itu mari saya sendiri mengajak antum semua untuk terus belajar dan belajar agar kita ini bisa memperbaiki diri kita dalam hal ibadah ataupun akhlak. Mungkin ini tambahan dari anak sendiri. Mungkin kalau ada tidak pertanyaan, tidak ada pertanyaan. Ya, sudah. Ya. Bismillah, bagaimana hukum perempuan hadir di pemakaman? Barakallahu. Gimana? Apa hukumnya? Boleh. Seorang wanita boleh untuk menghadiri pemakaman dengan catatan dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti menjerit-jerit, teriak-teriak, atau melakukan sesuatu yang tidak pantas di pemakaman. Ya, misalnya udah kubur, dia nggak terima itu korek-korek lagi, ya, pengen dibawa mayatnya pulang, ya. Atau dia di pemakaman, wah pokoknya guling-guling misalkan, merobek-robek baju. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan. Jadi boleh, ya. Ini setahu saya boleh bagi perempuan untuk hadir di pemakaman dengan catatan tadi, dia tidak boleh melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala seperti tadi, ya. Teriak-teriak, jerit-jerit, nangis berlebihan, misalkan wah sampai merobek baju, guling-guling ataupun yang lainnya. Wallahu taala a'lam. Dan di antara sunnah ketika masuk ke pemakaman adalah kita melepaskan sendal, ya. Ketika mau masuk kita melepaskan sendal. Dan jangan lupa baca doa, ya, doa rapal, karena jarang ziarah kubur, jarang ziarah kubur, ya. Assalamualaikum ahlad diyar, ya, minal mu'minin wal mu'minat wa insyaallah bikum lahiquna, as'alullah lana wa lakumul afiyah, ya. Ya paling tuh, ya. Dan di antara ziarah kubur itu ya mengingat kematian. Pertama, mengingat kematian bahwasanya kita itu akan seperti ini. Dan juga ziarah kubur itu tujuannya adalah untuk mendoakan orang yang meninggal, ya. Jadi ziarah kubur itu bukan orang hidup datang ziarah kubur minta sama orang mati, bukan. Ziarah sana, ziarah sini, naik bis sampai 10 bis misalkan, ya. Jadi di antara ziarah kubur itu yang pertama ingat kematian, dan yang kedua mendoakan orang yang mati, ya. Bukan orang mati berdoa kepada Allah untuk orang yang hidup, bukan, ya. Aneh ini, ya. Diminta-minta padahal di kubur lagi disiksa. Aduh, ya. Ini orang kok berisik banget ini. Ya. Masa lagi disiksa kok minta-minta ini. Ya, kalau saya bisa keluar tak kampleng ini. Ya. 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 Jadi salah kalau ada orang yang hidup ziarah kubur minta sama orang yang sudah mati. Lihat para sahabat, ketika Nabi SAW meninggal dunia, ada nggak yang ke kuburan Nabi minta berdoa sama Nabi? Ya Nabi, salam. Ya Nabi, ini saya lagi, ya, dagangannya nggak laris ini, ya kan? Ya Nabi, ini seret jodohnya ini, ya kan? Banyak utang ini. Tidak ada satupun sahabat yang mereka meminta kepada Nabi ketika Nabi sudah meninggal dunia, ya, tidak ada, ya. Itu Nabi, apalagi selain Nabi,
ya, maka tidak diperbolehkan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an surat Fatir ayat 14, "In tad'uuhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir itu, Allah berfirman, jika kamu berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doamu. Kalau mereka bisa mendengar doamu, permintaanmu, mastajabu lakum, dia tidak akan bisa mengabulkan apa yang dia minta. Jadi percuma ini perbuatannya. Kalau mereka yang mati saja misalkan bisa mendengar apa yang orang hidup itu minta, dia tidak akan bisa mengabulkannya. Ya sia-sia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ud'uni astajib lakum." Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ya, berdoalah kepadaku, langsung nih berdoa kepada Allah, maka Allah akan kabulkan doa kalian. Jadi kalau langsung berdoa sama Allah ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kamu minta kepada Allah langsung. Jika kamu mohon pertolongan, minta pertolongan kepada Allah langsung ya. Jadi nggak usah lewat perantara, langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara nama dan sifat Allah adalah As-Sami', Maha mendengar. Baik mendengar suara yang lirih ataupun yang kencang, bahkan dalam hati manusia apa yang dia ucapkan Allah tahu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada dalam dada-dada kalian. Ya. Jadi jamaah sekalian, jangan sampai seseorang itu salah ya dalam berziarah kubur. Dan di ziarah kubur pun banyak hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bulan mana tadi ya? Ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon nasihatnya untuk seseorang yang kalau sholat Jumat selalu berangkat paling akhir dan pulang paling awal. Waduh. Datang terakhir, pulangnya cepat. Ya. Ya, untuk orang seperti ini mungkin perlu diingatkan tentang keutamaan datang sholat Jumat pada waktu awal. Kemarin sudah kita bacakan hadisnya ya. Yang datang pertama seperti sedekah onta. Datang kedua seperti sedekah sapi. Ketiga kambing. Keempat ayam. Kelima telur. Keenam cangkange. Masih mendekati sini Pak ya daripada cangkange. Nah, cangkang bisa buat ini kerajinan tangan. Yeah. Ya, kita lihat keutamaan ketika datang lebih awal menghadiri sholat Jumat. Ya, bagi orang seperti ini, ya jangan diulangi kalau memang tidak ada udzur. Jangan diulangi. Bahkan dalam sebuah hadis, saya lupa punya hadisnya, yang intinya itu barang siapa yang sering terlambat menghadiri sholat Jumat, maka Allah bukan hanya sholat Jumat ya, barang siapa yang sering terlambat menghadiri sholat, maka Allah pun akan lambatkan dia. Maka dia pun akan sering terlambat. Ya, akan sering terlambat. Kalau dia sudah berusaha ingin tepat waktu, ya Allah akan berikan dia kekuatan untuk bisa tepat waktu. Tapi kalau sering terlambat, maka Allah akan lambatkan dia. Sering terlambat. Ya, datang ke sini sudah rakaat ketiga. Ya, datang ke sini ya ketika khutbah udah mau selesai. Ya. Maka saya nasihatkan yang seperti ini cobalah berubah. Ya, coba berubah. Dan tidak ada ruginya orang yang datang di awal waktu menghadiri sholat Jumat. Ya, datang ke masjid, ya, sholat sunat tahiyatul masjid sebelum imam datang,
Entah itu dia nanti baca Quran, dia itu berdoa, dia itu berzikir. Banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita lakukan sambil menunggu sang imam naik mimbar. Ya, banyak. Ustaz, bolehkah seorang akhwat ketika di pengajian membuka cadarnya sesama akhwat? Boleh, nggak apa-apa. Bahkan nasihat dari Ustaz Yazid itu, bagi para akhwat ketika menghadiri pengajian dibuka cadarnya supaya tahu nih, oh nggak ada yang kumisen, ya kan? Iya, nggak ada yang jenggotan. Karena ada penyusup pakai cadar, ya kan? Salaman, duduk senggol-senggolan. Ternyata laki-laki, ya, wajib dibuka cadarnya, ya. Kecuali mungkin tidak ada hijab, tidak ada penutup, ya mungkin bisa ditutup, ya. Tapi kalau akhwat kan tersendiri, ya, satu ruangan, ya dibuka, ya. Itu diantara nasihat dari Ustaz Yazid Abdul Jawas rahimahullah, ya. Dibuka, nggak apa-apa. Mau jerawatan, mau apa, pokoknya dibuka. Dan kita dilarang untuk mengejek ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya jerawatan ini bukan karena keinginan saya, tiba-tiba timbul sendiri, ya. Maka dari itu dibuka cadarnya, boleh, bahkan dianjurkan, ya. Yang pakai masker ya dibuka maskernya. Mungkin yang lagi pilek, lagi flu, takut menular, ya maskernya dipakai, ya. Tapi itu tahu, itu tuh benar-benar akhwat, ya kan. Ya. Tapi kalau ada yang dirubah-rubah suaranya, nah ini cadarnya perlu dibuka ini, ya. Ini kok suaranya kata yang nyamar lebih serak ini, lebih serak. Ya. Maka dibuka cadarnya, ya. Sudah? Cukup? Cukup, ya. Kita cuma sampai di sini. Insyaallah pembahasan berikutnya akan kita bahas, ya, dengan bab yang baru insyaallah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afa wal ghina wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.